guys, perhatian. Di sini aku ingin men-share beberapa kasus tentang gangguan kesehatan mental pada masyarakat Indonesia. Tolong disimak ya guys. Menurut kamu, siapakah dari orang-orang ini yang mengalami gangguan mental? Faktanya, kita nggak bisa mengetahui perasaan dan kondisi orang lain hanya dalam sehari bersamanya, apalagi hanya melihat dari media sosialnya. Gangguan mental bukanlah suatu hal yang sepele lagi loh guys. Kasus bunuh diri karena gangguan mental sudah mencapai 700.000 kasus, atau jadi penyumbang kematian keempat kalangan remaja dan masa muda. Namun, bunuh diri hanyalah contoh ekstrim akibat gangguan mental. Jadi sebenarnya angka gangguan mental lebih banyak daripada itu loh. Secara total, diketahui ada sekitar 930 juta orang di dunia ini yang terkena gangguan mental. Banyak ya, tapi percaya atau enggak, angka ini kembali meningkat pada saat pandemi. Diketahui angka kecemasan dan depresi global meningkat lebih dari 25% sejak COVID-19. Sedihnya di Indonesia sendiri angkanya lebih parah. Kehadiran pandemi di tanah air membuat angka gangguan mental meningkat hingga 64,3%. Dan yang terkena gangguan mental juga tidak pandang bulu loh. Tidak peduli anak-anak, orang tua, gelandangan, orang kaya, ataupun orang pintar. Karena ya sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental dimiliki dan perlu dijaga setiap individu tanpa terkecuali. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita kenali dulu apa itu gangguan mental. Gangguan mental merupakan kondisi di mana adanya gangguan pada pola pikir, emosi, dan sikap sehari-hari. Penyebabnya pun bermacam-macam nih, bisa genetik, trauma pengaruh lingkungan, dan masih banyak lainnya. Tapi yang pasti bukan karena kerasukan setan ya. Lalu berdasarkan jenisnya, sebenarnya gangguan mental ini juga terbagi atas beberapa jenis. Adapun gangguan yang paling banyak dijumpai adalah kecemasan, depresi, PTSD, dan gangguan makan. Mari kita bahas satu persatu. Sekitar 301 juta orang hidup dengan gangguan kecemasan. Jadi, mereka biasanya akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan mereka akan melakukan perilaku tertentu. Depresi merupakan gangguan mental kedua yang paling banyak dijumpai. Bagaimana tidak, pada tahun 2019 sudah ada 280 juta orang hidup dengan depresi. Pada dasarnya, depresi itu merupakan keadaan di mana suasana hati dapat berubah-ubah saat menjalani hari. Jadi ketika dalam periode depresi, orang tersebut bisa sangat sedih, mudah marah, ataupun merasa hampa. Tidak jarang orang yang mengalami depresi dapat kehilangan minat mereka dalam beraktivitas. Jadi malas-malesan, mengalami konsentrasi yang buruk, perasaan bersalah berlebihan, dan banyak hal lainnya. Selain itu, ada 40 juta orang di dunia mengalami bipolar. Apa itu bipolar? Gangguan ini membuat penderitanya dapat mengalami depresi secara bergantian dalam periode tertentu. Jadi, kadangkala ia akan merasa bersemangat dan memiliki kepercayaan diri berlebih. Namun, di periode lainnya, ia akan merasa sangat sedih, marah, serta hampa. Dikutip dari WHO, orang dengan gangguan bipolar ini memiliki potensi yang lebih tinggi untuk bunuh diri. Namun, tetap saja gangguan ini masih bisa diobati dengan psikodukasi, pengurangan stres, dan penguatan fungsi sosial. PTSD atau Post Traumatic Stress adalah gangguan yang berkembang setelah orang tersebut mengalami peristiwa yang mengerikan. Jadi orang tersebut dapat tiba-tiba teringat kembali peristiwa traumatis tersebut. Oleh karena itu, PTSD sering dialami oleh orang-orang yang berada di medan perang ataupun lokasi bencana. Di dunia, ada sekitar 14 juta orang mengalami gangguan makan. Yang sedihnya, hampir seperempatnya adalah anak dan remaja. Adapun gangguan makan ini terdiri dari berbagai jenis, mulai dari anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan banyak lainnya. Perlu diketahui bahwa semua informasi ini benar adanya. Tetapi ini bukan untuk memberikan diagnosa untuk diri sendiri ya. Jika kamu mengalami kondisi tersebut, silakan menghubungi psikologi untuk berkonsultasi. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you next time.